Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malak di News TV. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan berlimpah rezeki ya. Amin. Langsung aja nih ke episode negara tujuan Malak kali ini, yaitu Arab Saudi. By the way, kebetulan tim Lalak berangkat ke Arab Saudi dalam agenda umroh loh sobat. Jadi kita berangkat berbarengan dengan agen travel Darul Kafah yang ada di kota Binjai. Sebelum berangkat, Mutoif atau Ustadz yang memandu untuk kita umroh memberi pengarahan terlebih dahulu nih untuk kita dan para jamaah yang akan berangkat bareng-bareng. Dan afdolnya, agar semua lancar dan baik, hendaknya kita memohon terlebih dahulu kepada Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta ini, agar dimudahkan perjalanannya untuk sampai ke tujuan. Alhamdulillah, selesai berdoa, kita berfoto bersama sobat dan siap-siap berangkat bareng menuju Bandara Kuala Namu Internasional yang ada di Deli Serdang. Oh ya, travel perjalanan haji dan umroh Darul Kafah ini sudah banyak memberangkatkan jamaah dari berbagai daerah loh Sobat Melalak di News TV. Travel yang dikelola oleh Ustadz Zulkarnain Asri dan Umi Siti Aisyah ini beralamat di Jalan Jamin Ginting, Rambung, Binjai. Yang mau umroh dan haji, bolehlah belajar atau bimbingan manasik di Darul Kafah ini, karena selain travel, Al-Kafah memang berlandasan yayasan di bidang pendidikan. Jadi adik-adik atau anak bisa menempuh pendidikan sekolah di sini. Lalu yang mau bimbingan ibadah juga banyak loh di sini.
Tiba di bandara, selang beberapa waktu kita dipersilakan naik ke pesawat Sobat Melalak. Bismillah. Jarak tempuh melalui Bandara Kuala Namu ke Jeddah, Arab Saudi memakan waktu 9 jam loh. Alhamdulillahnya, akhirnya kita sampai di kota yang sangat indah, yaitu kota Mekah, Arab Saudi. Dari bandara, kita langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh pertama sobat. Oh iya, di ibadah umroh perdana ini, tim Lalak tidak begitu banyak mendokumentasikan seluruh kegiatannya ya sobat. Selain waktu pelaksanaannya dini hari atau dimulai tengah malam, tim kali ini lebih fokus untuk melaksanakan ibadah hingga waktu istirahat yang sangat singkat. Nah, karena keindahan dan kemegahan Masjidil Haram ini, tim Lalak cerita sedikit ya tentang masjid ini. Masjidil Haram merupakan bangunan dengan luas 356.800 meter persegi dan mampu menampung jutaan pengunjung setiap harinya. Bangunan masjid ini dinobatkan sebagai bangunan masjid termahal di dunia, yakni menelan anggaran 100 miliar dolar Amerika atau sekitar 1,4 kuadriliun atau 1.400 triliun rupiah. Wah, pembangunan IKN aja nggak semahal itu ya sobat. Masjidil Haram sendiri merupakan salah satu pusat ibadah umat Islam yang paling suci di dunia. Hal itu dikarenakan di masjid inilah terdapat Ka'bah sebagai kiblat utama Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Setiap tahunnya, jutaan orang dari berbagai negara datang untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Selain itu, pintu Masjidil Haram selalu terbuka 24 jam non-stop loh. Tempat ibadah ini tidak pernah ditutup selama lebih dari 1.400 tahun. Bahkan ketika pandemi COVID melanda di seluruh negeri, hanya saja pembatasan jumlah jamaah atau warga sekitar saja yang diperbolehkan untuk ibadah di dalam. By the way, selain luas, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam masjid ini juga nggak kalah mewah loh Sobat Melalak. Mulai dari pendingin ruangan, kipas, lantainya, toiletnya, karpet, hingga fasilitas lainnya super mewah. Masya Allah.
Lanjut di hari berikutnya. Oh ya, agenda tim Lalak akan dibawa Muthaif kami berziarah ke Gua Thur, Jabal Rahmah, Arafah, Musdalifah, Mina, dan Jirnoah untuk mengambil mikot untuk umroh kedua kalinya dan melintas Jabal Nur. Setelah pengarahan Muthaif selesai sarapan pagi, kami pun bergegas untuk menaiki bus dan menuju destinasi pertama. Kami pun keluar kawasan Masjidil Haram. Menempuh perjalanan sekitar 10 menit, kita pun tiba di destinasi ziarah pertama, yakni Gua Thur. Hikayat singkatnya, sekitar 6 km di sebelah selatan Masjidil Haram, terdapat sebuah gunung kecil yang dikenal dengan nama Jabal Sur. Di atas puncak Jabal Sur, ada sebuah gua kecil yang disebut dengan Gua Sur. Gua Sur menyimpan cerita ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Kala itu, Nabi Muhammad SAW didampingi Abu Bakar Shiddiq, salah satu khulafar Rasyidin. Gua Sur menjadi tempat persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah pada tahun 622 Masehi. Keduanya bersembunyi selama 3 hari di gua tersebut. Gua Sur menjadi saksi bisu ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar saling menjaga. Bahkan Abu Bakar merelakan jempol kakinya disengat kalajengking demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan hingga sekarang, Gua Sur menjadi salah satu tempat bersejarah dalam perkembangan Islam yang sering didatangi jamaah umroh dan haji saat mereka tengah berada di Tanah Suci. Oh ya, ketika tim Lalak datang ke sini, kami dan jamaah umroh lainnya tidak diperbolehkan masuk atau mendekati Gunung Sur ini dengan alasan sedang dalam renovasi oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya, tim hanya bisa melihat dari jauh aja dan bersuah foto deh di sekitar gerbang masuk gunung ini. Kembali naik ke bus, dan kita pun ke destinasi berikutnya. Ngeng, sampai juga akhirnya. Kita tiba di Jabal Rahmah, sobat.
Namun sebelum mendaki ke atas, kita foto bareng dulu yuk bareng seluruh jamaah Al-Kafah Binjai ini. Karena kalau udah naik bakalan susah deh ngumpuli jamaah ini untuk berfoto lagi. Jabal Rahmah adalah sebuah bukit yang terletak di Arafah, Mekah, Arab Saudi. Bukit ini memiliki nilai sejarah yang penting dalam ajaran Islam. Jabal Rahmah secara harfiah berarti bukit kasih dalam bahasa Arab. Menurut tradisi Islam, Jabal Rahmah adalah tempat di mana Nabi Adam dan Hawa bertemu setelah mereka diusir dari surga. Ini merupakan tempat di mana mereka meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan kembali setelah mengalami pengasingan. Oleh karena itu, bukit ini memiliki nilai simbolis sebagai tempat rekonsiliasi dan pengampunan. Selain itu, Jabal Rahmah juga dikaitkan dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Di bukit ini, Nabi Muhammad SAW memberikan pidato persiapannya kepada umat Islam pada tahun 632 Masehi saat ia melaksanakan Haji Wada atau Haji Perpisahan. Jabal Rahmah juga sering dikunjungi oleh jamaah haji dan umroh sebagai bagian dari perjalanan mereka. Banyak orang mengunjungi bukit ini untuk berdoa, merenung, dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tempat bersejarah dan sakral, Jabal Rahmah menjadi salah satu tempat yang penting dalam perjalanan spiritual bagi umat Islam. Bukit ini menjadi salah satu simbol dari kasih sayang dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tradisi Islam. Selesai ziarah di sekitar Jabal Rahmah, kita pun kembali ke bus untuk melanjutkan perjalanan menuju Masjid Jironah untuk mengambil mikot. Selama perjalanan menuju Jironah, kami pun dijelaskan tentang Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang lokasi ini penuh sesak jamaah dari berbagai negara pada saat musim haji. Semoga kita diberi kesempatan mabit atau bermalam di sini ya Sobat Melalak, tepatnya melaksanakan rangkaian ibadah haji. Semoga disegerakan ya, amin.
Tiba di Masjid Jirona, kami pun langsung mengambil mikot untuk umroh yang kedua. Oh iya, mikot sendiri adalah batas waktu dan tempat untuk memulainya pelaksanaan haji ataupun umroh. Jadi kita berniat umroh di tempat yang telah ditentukan ya. Ada beberapa daerah yang bisa untuk mengambil mikot. Salah satunya adalah di Jirona ini. Setelah kita berniat, lalu menggunakan pakaian ihram, disunahkan untuk sholat 2 rakaat, lalu kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedikit tentang tata cara umroh Sobat Melalak. Yang pertama adalah melakukan niat dan memakai ihram, seperti mikot yang kita lakukan di Masjid Jirona. Adapun yang harus dilakukan saat mikot adalah mandi, memakai pakaian ihram, wudhu, dan sholat sunnah ihram 2 rakaat dan membaca niat untuk umroh. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran tawaf dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari titik Hajar Aswad dan berakhir di titik Hajar Aswad pula. Lalu yang ketiga adalah sya'i. Sya'i dilakukan dengan berjalan kaki atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Di balik perintah melakukan sya'i, ada kisah tentang keimanan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang pergi melakukan perintah Allah, putranya menangis karena kehausan. Siti Hajar pun berjalan mencari sumber air. Setelah berjalan 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, akhirnya muncullah air dari hentakan kaki putranya Ismail. Rukun umroh berikutnya adalah tahallul atau mencukur rambut. Tahallul dilakukan sebagai penutup ibadah umroh. Jamaah laki-laki dapat mencukur gundul ataupun mencukur sebagian rambut kepalanya saja. Dan jamaah perempuan dapat mencukur minimal 3 helai rambut. Dengan melakukan tahallul, maka telah terbebas dari larangan selama ihram dan berakhirlah ibadah umroh. Kelima atau rukun terakhir yakni tertib. Rukun tersebut harus dilakukan dengan tertib, yaitu pelaksanaan rukun umroh harus sesuai urutan, dimulai dengan niat dan diakhiri dengan tahallul atau mencukur rambut. Jadi, kalau kita tahallul duluan, lalu sya'i, terus tawaf tidak berurutan, itu tidak sah loh Sobat Melalak. Jadi, kamu harus melaksanakannya secara berurutan. Semoga kita diundang Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Tanah Suci untuk melaksanakan umroh dan haji tiap tahunnya ya Sobat. Amin.
Setelah beristirahat, di hari berikutnya, Mutaif mengajak kami ke kota Taif. Taif merupakan salah satu kota yang memiliki hawa sejuk karena berada di lembah pegunungan Asri dan pegunungan Al-Hada. Kota yang terletak sekitar 67 km atau 1 jam 45 menit dari kota Mekah Al-Mukarramah ini dikenal dengan perkebunan delima, kurma, dan sayuran lainnya. Termasuk juga banyak tumbuhan pohon zakum, pohon berduri. Jalan menuju Taif harusnya ketika melewati pegunungan Asri dan pegunungan Al-Hada berbelok-belok nih, panjang dan menanjak mengelilingi pinggiran pegunungan hingga puncaknya. Oh ya sobat melalak, puncak pegunungan yang ada di sini berbeda loh dengan puncak Bogor atau tempat lainnya yang ada di Indonesia. Pegunungan di sini relatif tidak ada perpohonan, tandus, berbatuan, dan berpasir. Sebelum lanjut cerita tentang kota Taif, kita singgah dulu yuk ke destinasi pertama di kota Taif, yaitu ziarah ke Masjid Perpustakaan Abdullah Ibnu Abbas. Masjid yang didominasi warna coklat ini banyak dikunjungi jamaah haji dan umroh saat berziarah ke kota Taif. Masjid ini dibangun tahun 592 Hijriah, tidak jauh dari makam Abdullah Ibnu Abbas yang wafat pada tahun 68 Hijriah. Oleh karena itu pula, masjid tersebut dinamai dengan Masjid Abdullah Ibnu Abbas. Lalu siapakah Abdullah bin Abbas ini? Syahid Abdullah bin Abbas termasuk sahabat dan sepupu Nabi. Karena ayahnya Abdullah itu Abbas, dan Abbas bin Abdul Muthalib adalah pamannya Nabi. Sama halnya status Said Ali bin Abi Thalib yang juga sepupu Nabi Muhammad SAW. Ayahnya, Al-Abbas, adalah paman Nabi Muhammad, sehingga silsilahnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada Abdul Muthalib bin Hashim. Figur Syahid Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat yang istimewa karena penerima hadis langsung dari Rasulullah SAW dan salah satu sahabat yang paling mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasul ketika di Madinah dan saat musim haji tiba, ia dimandatkan untuk mengurusi jamaah haji yang lansia dan risti. Ayahnya yakni Abbas adalah orang kaya sekota Mekah dan bangsawan Quraisy yang paling dihormati karena adab dan kekayaannya. Abbas juga yang mengelola air zam-zam hasil limpahan kakaknya, yaitu Said Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Karena Abi Thalib menunggak hutang pada adiknya dan untuk menebusnya dengan cara menyerahkan pengelolaan air kepada Abbas. Karakter tenang, rasional, dermawan, rupanya mewarisi putranya Abdullah yang kelak didoakan Rasulullah SAW seperti yang diceritakan oleh Samsuddin Adz-Dzahabi. Inilah doa Rasulullah untuk sepupunya sekaligus sahabatnya, Abdullah bin Abbas. Selain sholat di masjidnya, kita juga berkunjung ke maktabah atau perpustakaan Ibnu Abbas yang berada di samping masjid.
Sayangnya saat tim berkunjung ke sana, pada Agustus 2024 lalu, perpustakaan tampak tutup sehingga jamaah hanya bisa melihat dan berfoto di depannya saja. Usai sholat sunnah 2 rakaat di masjid ini dan berkeliling sekitar masjid, tim Melalak dan jamaah lainnya menyempatkan untuk membeli buah yang dijajakan pedagang di pelantaran parkiran masjid. Lalu jamaah dikumpulkan muthaif untuk diberi sedikit penjelasan tentang Ibnu Abbas. Berikut hikayatnya oleh Ustadz Zulkarnain. Yang dimuliakan Allah, saat ini kita ada di lokasi tempat berdakwahnya salah seorang sahabat yang cukup terkenal, Abdullah bin Abbas, sering dipanggil dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupuan sama Rasulullah, ya, temunya di Abbas. Nama Rasul itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau dia ini Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, jadi sepupuan, ya, sepupuan satu atuk, ya, satu atuk. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, jadi satu atuk, ya, sepupuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita perlu gemari. Karena apa? Karena Ibnu Abbas ini bisa dikatakan sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah, lebih 1.600 hadis, ya, lebih 1.600 hadis yang itu dari mulutnya Ibnu Abbas. Artinya Ibnu Abbas mendengar Rasulullah, ya, saya dengar dari Rasulullah, begitulah kira-kira, ya. Jadi Abbas sampaikan kepada yang lain, dan itu lebih 1.600, ya. Salah satu hadis yang terkenal dari riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah itu adalah tentang menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Itu perawinya Ibnu Abbas dari Rasulullah. Ya, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ya, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Itu satu. Ibnu Abbas ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di masa Rasulullah itu dia masih kecil, masih rasalah lebih kurang. Saya rasa betul rasa, ya, tapi cerdasnya luar biasa. Cerdas, kreatif, luar biasa. Dia suka sama Rasul mau tahajud malam-malam, dia sudah cepat menyiapkan air untuk Rasulullah. Rasul melihat ini, Bapak Ibu, lihat ini, sehingga Rasul mendoakan khusus untuk doa ini khusus untuk Ibnu Abbas, tapi boleh kita amalkan. Doanya itu Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Doa tertuju untuk Ibnu Abbas kecil ketika itu. Ya Allah, fahamkan dia terhadap agama ini dan jadikan dia ahli tafsir. Ini doa Rasul untuk Ibnu Abbas. Bapak Ibu juga boleh juga amalkan ini doa untuk anak-anak cucunya. Ya, nah, ini Ibnu Abbas, dia berjuang di sini dan dia wafat di sini, itu kuburannya Bapak Ibu. Ya, nanti kita ziarah ke sana. Satu lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas ini orangnya sangat santun. Ya, mudah-mudahan anak cucu kita mewarisi ini. Ya, santun, beradab, yang luar biasa. Ya,
Dia itu pernah pada suatu hari Bapak Ibu ikut Rasulullah sholat tahajud, sholat malam, ya. Jadi Rasul menempatkan dia di samping kanan dia, tapi dia mundur sendiri, ya. Tarik Rasul lagi ke depan, mundur lagi dia. Tanya Rasul, kamu kenapa kok mundur aja? Apa dia bilang, Bu, saya nggak pantas katanya sejajar dengan kekasih Allah. Masya Allah, saya nggak pantas sejajar dengan orang yang Allah muliakan. Dia mundur di depan. Masya Allah, ya. Betapa tinggi Ibnu Abbas adabnya kepada Rasul, pada masih kecil. Jadi inilah salah satu kita kenapa di sini ya syukur. Karena kita mungkin sudah terlambat, kalau tidak anak cucu kita ya adabnya, santunnya bisa turun kepada anak cucu kita, ya. Kemudian cerdasnya juga ya bisa juga turun kepada anak cucu kita. Apakah Usai pengarahan, kami disempatkan untuk mengabadikan momen kehadiran kami di masjid ini. Namun sebelum balik ke bus dan melanjutkan ke destinasi berikutnya, Muthaif mengajak kami untuk berdoa sejenak untuk almarhum Abdullah bin Abbas ini. Makamnya tepat di belakang kami berdoa. Bukan maksud membelakangi ya, namun Muthaif menganjurkan untuk berdoa mengarah kiblat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman, wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suman, wahdina siratan mustaqiman, واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا للمرحوم عبد الله بن عباس، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واجعل الجنة مأواه. اللهم قي عذابك القبور وقه عذابك جهنم وأدخله جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Doa selesai, kami pun menuju bus. Namun saat menuju parkiran, kami melewati gerbang Abdullah ibnu Abbas yang identik disebut dengan gerbang Thaif saat kita berkunjung ke kota ini. Kesejukan kota Thaif banyak digunakan sebagai tempat peristirahatan dan pariwisata di musim panas. Bahkan para raja dan kerabatnya banyak membangun tempat-tempat peristirahatan di kawasan ini. Sehingga Thaif juga menjadi julukan Qarya Al-Mulk atau desa para raja. Di kota ini juga sering diselenggarakan pertemuan-pertemuan dan perjanjian-perjanjian bilateral, regional, dan internasional. Masih berada di sekitar Thaif, Al-Haddah menjadi tujuan liburan musim panas banyak orang kaya Arab Saudi. Termasuk kabarnya keluarga kerajaan. Jalanan di Al-Haddah yang bergelombang, melingkar laksana spiral, dan melikuk naik turun, memunculkan sensasi megah dan indah banget. Terutama jika dilihat dari ketinggian. Caranya dengan menaiki kereta gantung, sobat. Dan didapatkan saat menaiki kereta gantung ini sangatlah sepadan. Nah, sobat melalak, untuk menaiki kereta gantung ini, sobat bisa datang ke Ramada Hotel dan langsung membeli tiket di lokasi ya. Ramada Hotel merupakan titik teratas kereta gantung ini. Satu kereta gantung bisa diisi 6-8 orang. Setelah pintu kereta gantung tertutup, pengalaman yang luar biasa telah dimulai. Kereta gantung ini akan membawa tim dan jamaah Al-Kafah turun menuki melewati pegunungan Cadas dalam kecepatan rendah. Sesaat setelah start inilah, bisa kita lihat hamparan pegunungan Cadas sejauh mata memandang, membentang sejauh sekitar 4,5 km. Kereta gantung ini menghabiskan waktu perjalanan pulang pergi sekitar 20 hingga 25 menit. Untuk harga tiket per orangnya itu 100 real atau sekitar Rp420.000 ya. Namun karena kedekatan Thaif kami dengan pengelola kereta, akhirnya jamaah diberi diskon deh menjadi 70 real aja per orangnya. Tergantung negonya nih sobat melalak. Puas keliling Thaif, kita pun kembali ke hotel ya, dan beristirahat sembari melaksanakan ibadah lainnya.
Usai melaksanakan sholat subuh di Masjidil Haram, Muthaif meminta kami untuk bergegas menaiki bus dan sudah memakai pakaian ihram, karena tim dan jamaah lainnya akan melaksanakan ibadah umroh yang ketiga. Kami pun dibawa ke Masjid Tan'im untuk mengambil mikot. Oh iya, ada yang lupa nih. Ketika umroh pertama, kami mengambil mikotnya di atas pesawat ya Sobat Melalak. Tepat di atas daerah Yalamlam, awak kabin pesawat menginformasikan tempat di mana mikot tersebut. Tan'im merupakan sebuah kawasan yang terletak di barat laut Masjidil Haram, antara Ka'bah dan Sarif. Daerah ini terletak di antara dua gunung Naim dan Naim. Masjid Aisyah pertama kali dibangun pada 240 Hijriah oleh Gubernur Mekah yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Daud. Sekilas Muthaif menjelaskan kepada kami.
Nah, begitu juga di Tan'im. Setelah bersuci dan berniat umroh, kami pun sholat sunnah umroh. Usai sholat, tim berkeliling sejenak di sekitaran Masjid Tan'im. Luas masjid ini mencapai 6.000 meter persegi, dengan total luas kompleksnya mencapai 84.000 meter persegi. Diperkirakan, Masjid Tan'im mampu menampung hingga 15.000 jamaah loh. Warna putih mendominasi warna masjid yang terletak 7,5 km dari Masjidil Haram Kota Mekah ini. Masjid ini memiliki pintu dan jendela yang tinggi mencerminkan gaya arsitektur Islam modern. Selain itu, masjid ini juga mempunyai 2 menara setinggi 50 meter loh. Masjid Tan'im disebut juga sebagai Masjid Aisyah. Ternyata masjid ini memang menyimpan kisah Aisyah yang menjadikannya mikot umroh. Peristiwa itu pula yang menjadi dasar kebanyakan jamaah di Mekah mengambil mikot dari Masjid Tan'im. Sejarah Masjid Tan'im bermula ketika Aisyah, istri Rasulullah, akan melakukan haji wada dari Madinah. Rombongan haji Rasulullah pun mengambil mikot dari Bir Ali, kecuali Aisyah karena ia sedang dalam kondisi haid. Setelah Aisyah dalam kondisi suci, ia melapor kepada Rasulullah bahwa dirinya telah suci. Lantas Rasulullah menyuruh Aisyah mengambil mikot terdekat dari pintu masuk Ka'bah. Ditemani saudaranya bernama Abdurrahman bin Abu Bakar, Aisyah pergi ke daerah Tan'im untuk niat ihram. Peristiwa Aisyah mengambil mikot di Tan'im terjadi pada tahun 632 Masehi. Meskipun Rasulullah tidak pernah mikot di Tan'im, namun ia yang meminta Aisyah mengambil mikot di tempat tersebut. Apalagi posisi Tan'im adalah posisi terdekat dari Masjidil Haram, sehingga lebih mudah untuk dijangkau. Terdapat area taman dengan rerumputan di lingkungan masjid ketika kami hendak balik menuju bus. Di sekitar taman, tampak bangunan setinggi 3 meter lebih yang menjadi pembatas antara tanah haram dan tempat miqat Tan'im. Tidak sedikit jemaah menggunakan pakaian ihram mengambil miqat dari masjid yang berada di Tan'im ini. Di dalam masjid, jamaah khusyuk sangat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat dan niat ihram, barulah mereka menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh.
والنعمة والتوكل لبيك اللهم لبيك Innal hamda wa ni'mata wa tawakkalul Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. ta'atika ya arhamar rahimin. Dan Bapak Ibu doa masuk di tanah haram ya. Jadi tadi kita di Tanjung itu sudah keluar tanah haram Bapak Ibu. Jadi masjid tadi itu sudah di luar tanah haram. Nah, kita masuk lagi, kita baca doa kita baca sunnahnya. Kita tetap kita amalkan. Nah, Bapak Ibu di masjidnya bukan hanya Selama pelaksanaan menuju Masjidil Haram, Muthaif memandu kami dan jamaah yang ada di bus untuk berdoa dan talbiyah. Ini dianjurkan kepada seluruh jamaah haji maupun umroh karena disunahkan ya. di 525 sampaikan salam kepada teman-teman yang ikut, walaupun nanti saya sampaikan juga ya, yang lanjutkan. Labbaik Allahumma labbaik
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل Tiba di Masjidil Haram, kami langsung melaksanakan umroh. Seperti sebelumnya, usai bersuci, mengambil mikot, berniat, dan berpakaian ihram, kami melaksanakan tawaf, sya'i, dan tahallul.
Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjal baita awil kamara wa ma juda alaihi wa man tatawwa khairan syakirun alim. Ta'lam innaka ta'lam ma la fa inna Allaha syakirun alim. Usai tahallul, saya dan tim kembali ke dalam Masjidil Haram untuk berdoa dan mencium Ka'bah. Sedikit fakta menarik tentang Ka'bah ya sobat. Ka'bah adalah tempat yang paling suci bagi umat Islam. Bangunan yang terletak di pusat Masjidil Haram Mekah Arab Saudi ini sebagai arah kiblat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk beribadah. Menurut penelitian oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi. Hasil temuan ilmiah itu diketahui mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia.
Mulanya, Ka'bah memiliki dua pintu yang berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Selain itu, Ka'bah dulu juga mempunyai jendela pada salah satu dindingnya. Ka'bah yang disaksikan sekarang hanya memiliki satu pintu dan tanpa jendela. Meski terdapat pintu lain yang ada di dalam bangunan, itu digunakan sebagai akses menuju atap. Ka'bah merupakan tempat ibadah yang paling sejuk meski kondisi sekelilingnya sangat panas. Daerah Timur Tengah terkenal mempunyai suhu yang sangat panas. Namun pada kenyataannya tidak berpengaruh pada kegiatan ibadah di sekitar Ka'bah. Untuk itu, lantaran tingginya gravitasi yang menyebabkan adanya kadar garam yang cukup dan hawa dari air bawah tanah yang mengalir di bawah Ka'bah atau sumber air Zam-Zam. Tak heran jika hawa dingin tetap terasa di sekitar Ka'bah meski suhu dan cuaca sedang terik-teriknya. Fakta unik lainnya, Ka'bah memiliki kadar gravitasi yang stabil. Selain itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah memberi manfaat bagi kesehatan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sebab sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Usai berdoa dan mencium Ka'bah, kami keluar Masjidil Haram dan mengunjungi lokasi viral yang ada di sekitar Masjidil Haram ini. Salah satunya adalah eskalator viral. Karena lokasinya berada di pelataran Masjidil Haram, banyak muslim khususnya orang Indonesia yang berniat umroh atau haji penasaran dengan eskalator viral ini loh Sobat Melalak. Untuk bisa naik eskalator tersebut tidak harus bayar ya. Kemudian, kamu hanya cukup keluar hotel yang lokasinya berada di Zam-Zam Tower Mekah. Terlihat dari kejauhan di depan mata, arah masuk ke Masjidil Haram. Terus kamu belok ke kiri, ke arah Hotel Intercontinental, tapi tidak sampai ke sana ya. Setelah berjalan sampai ketemu dengan toilet atau WC 4 dan WC 8, nah, letak eskalator tersebut ternyata tak jauh dari gerai KFC. Ayuk salawat dulu biar kita bisa ke sini. Eits, kita berdoa harus niat ke Masjidil Haram ya, bukan ke eskalatornya Sobat Melalak. Sekedar mengingatkan nih.
Puas bermain sekitar eskalator, kami pun beranjak ke pelataran masjid ini untuk memberi makan burung merpati. Ada pemandangan menarik di halaman masjid suci umat Islam ini, sobat. Ribuan burung merpati tampak berkumpul di beberapa titik lokasi memburu makanan yang sengaja diberi oleh beberapa jamaah. Pemandangan ini tentu menjadi hal yang menarik bagi jamaah yang pertama kali datang ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh ataupun haji. Terlebih lagi jamaah yang membawa anak-anak ya, pasti bakalan antusias banget deh. Saatnya Thauf Wada. Hari terakhir, tim dan jamaah umroh Al-Kafah di kota Mekah, Muthaif membawa kami kembali melaksanakan tawaf, namun tidak melakukan syai maupun tahalul, karena ini adalah ibadah terakhir di sini. Kami pun melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan ini hanya syarat formal saja, karena ingin melanjutkan ke perjalanan berikutnya, atau meninggalkan kota Mekah yang cukup lama, sedangkan penduduk Mekah atau kamu yang bekerja dan tinggal di kota Mekah ini tidaklah melaksanakan tawaf wada ini ya. Setelah tawaf dan berdoa, seraya berharap Allah kembali mendatangkan kami ke kota dan masjid ini. Kami pun bermaaf-maafan dan berfoto bersama, lalu kembali ke hotel untuk mengambil barang menuju kota Madinah. Dengan ini pula berakhir episode kali ini ya. Dan seperti biasa, supaya tidak ketinggalan informasi tentang lokasi dan tujuan tim lalak berikutnya, jangan lupa like dan subscribe ya channel BNews TV ini sobat. Episode mendatang juga masih dari negara Arab Saudi, yaitu kita akan ke kota Madinah. Seperti apa sih keindahan kota tersebut? Nantikan ya. Wassalamualaikum sobat melalak, sampai jumpa. BNews TV.